Battle of Comic kali ini mempertemukan Setiawan Tiadatara dan Marwoto melawan Pak Desus dan Gareng. Jumpa lagi kita berjumpa dalam stand up comedy Battle of Comic. Luar biasa. Saya Cak Lontong, salam lemper. Kita akan mulai. Ada dua grup komik kita, yang kiri mewakili muda dan agak tua. Mereka grupnya Malioboro. Nanti akan memperkenalkan diri masing-masing. Sebelah kanan, sama, agak tua, tua sekali. Mereka dari grup Pasar Kembang. Ini saya salah satu wakil untuk mewakili ke depan dari grup Malioboro, silakan. Ya, saya bersama teman saya, Mas Gareng Rakasiwi, silakan berdiri. Berdiri, Mas. Ya, berdiri, Mas. Oh, sudah. Ya, sudah. Ini pria yang konsisten, pendek tubuhnya, cepak rambutnya, sedikit rezekinya, pendek umurnya. Oke. Dan saya sendiri Susilo. Susilo tanpa Bambang. Terima kasih. Luar biasa pesan dari sesepuh kita. Dari Pasar Kembang siapa yang mewakili? Wah, tua lagi. I am from Market Flower. Ya, Pasar Kembang, Market Flower. Ya. Saya beserta teman saya, kita perkenalkan namanya Setiawan Tiadatara. Ya sudah itu. Kita akan lihat apa yang akan diperbincangkan oleh komik kita. Temanya adalah, kita lihat di LCD kita. Temanya adalah perguruan tinggi. Dari siapa dulu? Oh, silakan, Mas Susilo. Saya dari Yogyakarta. Yogyakarta dengan Jakarta, kelebihannya adalah pakai jog. Oke. Di sini ada UI, di Yogyakarta ada UII. Jadi saya mesti lebih pandai daripada kamu. Oke. Bicara soal pendidikan, pendidikan itu untuk manusia, bukan untuk binatang. Apa beda manusia dan binatang? Yang merasa binatang tunjuk jari. Tidak ada? Ya, terima kasih atas kebidatanganmu. Oke. Bedanya manusia itu bisa tertawa, kalau binatang tidak. Monyet itu meringis. Meringis, Mas? Oke. Kuda itu meringkik, bukan meringis. Meringkik. Nah. Oke. Kalau manusia tertawa. Oke. Orang yang terdidik termasuk mahasiswa dengan orang gila itu nggak ada bedanya. Mahasiswa itu termasuk orang gila. Mau kuliah bayar, habis itu diberi tugas kok mau? Iya toh? Harusnya bayar ngasih tugas, itu loh. Iya enggak? Para mahasiswa itu goblok semua. Mau-maunya diberi tugas, kasih tugas sama dosen itu. Kerjakan, teliti ini Pak, gitu selesai. Itu, ya. Oke. Nah, itu. Tapi harus ingat, bahwa belajar itu juga ada risikonya. Secara fisik kita akan terpengaruh. Saya sudah melakukan survei saya patut dipertanyakan validitasnya, karena tergantung sponsornya kan survei itu. Nah, itu saya lihat dosen itu banyak mengalami kebotakan. Tapi botaknya di sisi mana tergantung ilmu apa yang dia pelajari. Nah, botak belakang, dosen sejarah. Karena dia selalu mikir masa lalu. Nggak ada sejarah masa depan. Botak atas, dosen ilmu agama, selalu ingat yang di atas.
Tapi ada dosen botak atas, bulu kakinya lebat. Ini pasti dosen di luar kampus jadi pejabat tinggi. Selalu mikir di atas, nginjek yang di bawah. Botak depan, dosen ekonomi. Selalu memikir masa depan ekonomi bangsa yang tidak pernah beres ini. Pinter memprediksi tapi selalu meleset. Okay. Botak kanan, dosen seni. Yang dipakai otak kanan, otak kiri nganggur. Gitu. Otak kiri, dosen sains. Pakai otak kiri, otak kanan nganggur. Gitu loh. Nah, kalau botak seluruhnya, alias gundul, dosen filsafat. Karena filsafat adalah ibu segala ilmu. Rontok semua. Ya. Ya. Bagaimana kalau botaknya nggak beraturan? Itu dosen kena penyakit kulit, nggak usah dibahas. Oke? Demikian kuliah umum saya. Terima kasih. Pasar Kembang. Dosen sejarah. Loh kok miring? Dosen sejarah pinggiran. Terima kasih. Tadi kalau diulas oleh Cak Lontong, apakah mampu? Tadi sudah saya utarakan, saya adalah usia yang paling tua. Kurang setuju dengan ide Susilo ini karena dia mengatakan bahwa sekolah formal. Kurang setujunya apa? Formal itu mahal. Harus mendaftarkan 1 semester berapa, yang dituntut apa, mahal. Sedangkan kalau kita mau berbicara masa formal, yang kaitannya dengan civil society, nggak bisa. Sekarang mau jadi dosen apa kalau kita semua merasakan orang bercinta itu teorinya secara formal bagaimana? Ayo saya tanya. Nggak bisa. Masa kita mau bedil nembak? Mau nembak cewek langsung secara formal, nama Marwoto, umur sekian, ya mentah lagi. Apalagi kalau justru kalau secara formal itu terlalu banyak sekali kelemahannya. Paling enak kalau kita berbicara masalah formal, nembak cewek fakultas hukum, enggak mungkin diputus. Dia mau mutus kita bukakan pasal. Dek, mutus saya, berarti sudah melanggar pasal 335. Perbuatan tidak menyenangkan. Mau apa? Karena dia sudah terpaku dengan kata-kata formal, tidak berani melanggar. Disiplin ilmu yang dipelajari selama di fakultas, enggak berani dia meninggalkan. Klepek. Hukum ini sekarang, apa yang dicapai oleh mahasiswa titel besok kalau mati tidak dipakai. Lain, saya ini praktisi, saya ini pemerhati hukum. Tanpa sekolah saya sudah mampu tahu masalah pasal-pasal. Tidak hanya mengamalkan, sudah pernah melanggar 4 kali. Loh, di dalam era keterbukaan kita harus ngomong jelas dong. Kita pernah melanggar. Yang lain berani mengatakan saya pernah melanggar hukum. Enggak mungkin. Saya berani karena tidak pendidikan formal. Selamat. Dan orang yang pakai pendidikan formal besok kalau meninggal, enggak dipakai si A, SH, profesor si A. Tapi kalau apalagi cuman sekarang ini baru SH, IR, nih pernah tersangka, titel tinggi. Tersangka. Ternyata banyak sekarang yang SH, IR, DRS, dia ikut jejak saya jadi tersangka. Sarjana mudanya itu tersangka. Nah, sarjana penuh terdakwa. 4 kali saya terdakwa. Ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa. Jelas kan, kalau kita berbicara masalah formal, paling kita cuma bergumam. Susah disalahkan. Pengusaha yang penguasa, susah. Paling kita ya main purposes, godit poses. Salah, tapi kalau kuasa, susah diproses. Terima kasih. Ya.
Ternyata kita baru saja menemukan orang yang paling bodoh di antara kita. Tapi bagaimana nanti yang generasi mudanya ini akan melanjutkan. Kita ketemu lagi setelah break yang satu ini. Tetap di Stand Up Comedy Battle of Ya, kembali lagi di Stand Up Comedy Battle of That's right, itu kanan. Sekarang generasi mudanya. Dari Pasar Kembang dulu atau Malioboro? Silakan. Ya, dari Pasar Kembang dulu. Ya, terima kasih, asik sekali penontonnya. Ini kompak semua. Yang cakep-cakep ada di kanan, yang cantik-cantik di kiri, yang jelek nyebar. Oke, kebetulan saya Setiawan Tiadatara, ini M-Hum, motivator humor. Saya sangat tidak setuju dengan pendidikan formal gitu loh. Apa gunanya pendidikan formal ya? Kuliah kita nggak harus masuk kampus, kita bisa kuliah subuh gitu loh ya. Bener kan? Nggak harus repot gitu loh. Saya pernah bahkan ada kuliah 7 menit, itu pernah, atau istilahnya kultum. Bener kan? Kuliah kok sangat sederhana. Saya pernah diminta ngisi kultum, cuman saya malah pingsan waktu itu. Saya kira kuliah 7 menit, ternyata kuliah 7 minggu waktu itu. Jadi lama banget. Nah, apa gunanya kita pendidikan terlalu tinggi-tinggi? Karena orang itu bisa sukses dengan 2 hal. Satu, pendidikan formal. Yang berikutnya itu adalah sukses dari jalur bakatnya. Seperti itu. Saya lihat dulu ya, nih. Proses saya karena kebetulan juga lulusan dari berbagai universitas, Mas. Benar, saya ini dulu di UI ini saya di HI ya. Hubungan intim gitu. Benar, kemudian pindah di Undip, tapi Undip Jawa Timur, Universitas di Ponorogo, ambil Fakultas Reok waktu itu. Kemudian kalau yang di Jawa Tengah kan Universitas Diponegoro gitu ya, itu kan sama dengan Unpad kan, Undip itu sama dengan Unpad. Universitas Diponegoro, Unpad itu Universitas Pangeran Diponegoro. Jadi pengalaman saya insya Allah sudah banyak. Saya nggak setuju dengan pendidikan yang istilahnya formal. Kuliah di UI saya juga pernah, saya Universitas Imut gitu ya. UKI juga pernah, Universitas kah ini gitu. Saya pernah semua, jadi apa gunanya kita mengambil jalur formal kalau prakteknya kita tuh ternyata tidak sesuai dengan pendidikan yang kita tempuh gitu loh. Coba kita lihat anak-anak sekarang tuh kelihatannya pendidikan mahasiswa semakin gaul, semakin nggak bisa dibaca tulisannya. Benar. Semakin gaul itu semakin aneh tingkah lakunya. Kita lihat aja deh zaman-zaman dulu ya. Orang-orang zaman dulu itu lebih sopan gitu. Kita lihat foto-foto zaman sekarang mahasiswa kan memalukan fotonya. Masuk dipotret itu melet gitu. Coba kita lihat nenek kita, apa ada yang dipotret tuh? Nggak ada, nenek kita dipotret. Nggak ada. Nenek kita nggak ada yang seperti itu. Makanya kalau kepingin sukses itu formatnya cuma satu. Terapkan M3 atau 3M. Yang satu kalau kepingin kaya gampang. Mewarisi. Orang tua kita kaya, kita tinggal mewarisi saja. Enak kan? Atau M yang kedua, mencari. Kita mencari dengan jalur rezeki. Tapi jangan mencari pesugihan ya. Atau M yang ketiga ini paling enak kepingin kaya. Menikahi gitu. Meskipun wajahnya kayak Buto Terong, kalau dia kaya, kita bisa kaya. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Berikutnya, ini jangan dilihat kecil orangnya, tapi gede bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahagia sekali Mah Aa bisa berada di tempat ini. Bapak dan Ibu, wahai generasi muda, Aa pesan sekali lagi ku ingatkan, jauhi narkoba, dekati waria. Bahagia saya datang dari Yogyakarta, Bapak dan Ibu, betul tidak? Ya, Jogja itu kata orang kotanya sangat simpel dan sederhana. Ya Bu ya, Bapak ya.
Maka disebut Yogyakarta. Orang menyebut kata Jogja mah udah cukup tahu yang dimaksud Yogyakarta ya. Kota lain mah tidak bisa begitu. Maka Yogyakarta kotanya komunikatif ya. Betul tidak Bapak Ibu ya. Orang nyebut Jogja cukup tahu maksudnya Yogyakarta. Coba Jakarta nggak bisa, dari mana Karta? Nggak bisa, betul. Apalagi disebut depannya, ya jorok ya. Ya begitu jadi Yogyakarta. Kota punya karakter dan punya identitas. Kata orang mah Yogyakarta kota pelajar, betul tidak? Nah ada yang betul ada yang tidak ya. Katanya kalau kota Semarang itu mesemnya jarang-jarang, orangnya jaga image, jaga wibawa. Surabaya profesinya biasanya Densus 88. Surabaya itu suka raba barang berbahaya ya. Jadi yang berani cuma Densus 88 ya. Cirebon gawe ngincer babon. Serana hubungannya karo pendidikan ra apa. Ya mesti begitu ya. Kota yang paling sehat ada di Jawa Tengah, namanya Magelang. Di mek-mek pegelnya hilang ya Bapak dan Ibu. Ya pendidikan memang luar biasa. Memang saya mendukung pendidikan itu yang formal. Sebab apapun di negeri ini tetap yang diakui yang formal. Ya. Orang-orang yang di sini pun tahu kalau kita melihat teman-teman mahasiswa dari duduk gitu udah tahu mana jurusannya, identitasnya udah jelas kelihatan. Itulah oke-nya pendidikan formal. Tuh mbaknya yang kakinya gede mesti dari teknik sipil. Yeah. Itu ya ketahuan. Sebab teknik sipil kan prinsipnya bangunan bawah harus lebih kokoh dari bangunan atasnya. Itu. Dan saya walaupun berpendidikan rendah tetapi anak-anak saya bercita-cita menjadi pendidikan yang tertinggi di Indonesia. Saya ingin tanyakan pada anakku, hai anakku. Lalu kata anakku, apa pertanyaanmu papa? Kau besok gede mau jadi apa? Kata dia, jadi dokter. Kenapa jadi dokter? Karena ternyata di negeri ini, negeri Indonesia tercinta ini, seluruh perangkat hukum ternyata tertinggi bukan di hakim, bukan di jaksa, bukan di Mahkamah Agung, tetapi di tangan dokter. Sebab jika hakim atau jaksa menuntut salah, hakim memutuskan bersalah, tapi kalau dokter menyatakan sakit, maka lepaslah dari jeratan hukum. Itulah negeri tercinta Indonesia. Ya. Hasilnya seperti apa? Yang menang Pasar Kembang atau Malioboro? Kita akan lihat setelah yang satu ini. Tetap di Stand Up Comedy Battle of